Lah bagaimana ketika orang makannya dalam keadaan seperti itu, boleh atau tidak? Sedangkan dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia mengatakan tidak boleh. Maka harus ada solusi bagi mereka. Maka kita lihat kepada mazhab yang lainnya, mazhab Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscriber yang saya muliakan dan saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya subscriber sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Ta'ala selalu melancarkan rezeki kita, melimpahkan rezeki kita, mempermudah rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana hukumnya memakan bagicot, atau orang Islam makan bagicot boleh atau tidak. Bagicot ini merupakan hewan yang di satu tempat di Indonesia dan di bagian Indonesia ini sangat disukai oleh orang-orang. Entah dibuat sebagai makanan keseharian bagi mereka atau dibuat sebagai nutrisi atau sebagai penguat imun mereka. Kalau dilihat di beberapa situs di Google, itu memang besar sekali manfaatnya. Cuman secara peninjauan Islam boleh atau tidak memakan hewan bagicot ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan bahasnya bagaimana hukum makan bagicot secara pandangan 4 madhab. Saya tidak memakai satu madhab saja yaitu Imam Syafi'i, tapi memakai 4 madhab. Bagaimana pandangan 4 madhab terhadap orang Islam yang makan bagicot ini, boleh atau tidak. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe channel ini dan mendukung channel ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu, di like, di komen, dan di share. Teman-teman perlu ketahui bahwasanya subscribe channel ini tidak akan rugi, karena channel ini selalu beri wawasan, selalu beri pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, hukum yang berkaitan dengan Islam. Bagicot kalau dilihat dari kitab kontemporer ini dijelaskan bahwasanya bagicot itu ada 2. Ada yang bagicot yang bahariun, yang laut, ada yang beriun, ada yang darat. Jadi kalau bahasa kita, bagicot itu ada 2, bagicot yang ada di laut, ada bagicot yang hidup di darat. Masing-masing hukumnya itu berbeda. Kalau yang di laut tentunya mengikuti hukum yang di laut, dalam artian setiap yang ada di laut itu boleh dimakan. Setiap hewan yang hidup di laut itu boleh dimakan, atau setiap ikan yang ada di laut itu boleh dimakan. Kemudian kalau yang bagicot yang berada di darat, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah al-halzun. Al-halzun ini dalam mazhab Syafi'i mendefinisikannya adalah awwada fi jawfi anbubatin hajariyatin yujadu fi sawahilil bihari wa syudutil anhar. Yaitu hewan ini membiasakan dia hidup di dalam cangkangnya itu seperti batu. Hajariyat itu batu. Yujadu fi sawahilil bihari wa syudutil anhar. Dan hewan ini sering ditemukan di pinggir laut dan di pinggir sungai. Wa hadhihi dudatu takhruju bi nisfi badaniha min jawfi tilkal anbubati as-sadafiyati. Hewan ini adalah hewan yang mengeluarkan separuh badannya dari cangkangnya. Wa tamshi yumnatan wa yusratan tatlu madatan tawtadi biha. Yang dia berjalan ke kiri ke kanan. Kalau bahasa di sini ke kiri kanan, mungkin bahasa kita itu adalah berjalan itu pelan-pelan. Yang tujuannya mencari makanan yang dibuat makanan. Mencari sesuatu yang bisa dibuat makanan, gitu kalau bahasanya. Faida ahasad bilinin wa rutubatin in bashatot ilaiha. Ketika dia merasakan di satu tempat, ketika dia berjalan dan merasa berada di tempat yang lembut dan basah, maka dia berhenti. Bashatot itu mungkin kayak membeberkan, tapi kalau bahasa kita itu berhenti di tempat itu. Wa idza hasad bi hushunatin aw salabiyatin in qabadat wa qasad fi jawfil anbubati as-sadafiyati. Dan ketika berada di tempat yang kering dan keras,
maka badannya ini masuk ke dalam cangkangnya tadi karena takut ada sesuatu yang membahayakan kepada badannya. Al-dharar minal mu'di li jasmiha, takut ada sesuatu yang membahayakan kepada dirinya atau kepada badannya. Wa idan sabat jarad baituha ma'aha, ketika dia berjalan cangkangnya ikut. Ya, ini mendefinisikan saja. Hukmuhu at-tahrimu listikhbasi, dan hukumnya itu adalah diharamkan karena istikhbas, karena termasuk hewan yang menjijikkan. Memakan bagicot ini dalam madzhab Asy-Syafi'i, setelah mendefinisikan seperti apa bagicot itu, ternyata hukumnya itu tidak boleh untuk dimakan, listikhbasi. Kalau mengikuti madzhab Asy-Syafi'i ini, orang-orang yang berada di Indonesia, sebagian daerah yang berada di Indonesia yang memakan bagicot ini tidak boleh, haram hukumnya. Karena madzhab Syafi'i memasukkan bagicot ini dalam hewan yang istikhbas, yang menjijikkan, jadi tidak boleh madzhab Syafi'i. Tapi kalau kita lihat di bagian daerah Indonesia ini, ada yang memang menjadi tradisi memakannya. Seperti yang saya katakan di depan, tak makannya sebagai konsumsi sehari-hari atau sebagai asupan nutrisi saja, penguat imun. Lah bagaimana ketika orang makannya dalam keadaan seperti itu, boleh atau tidak? Sedangkan dalam madzhab Syafi'i yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia mengatakan tidak boleh. Maka harus ada solusi bagi mereka. Maka kita lihat kepada madzhab yang lainnya, madzhab Imam Malik. Di dalam madzhab Imam Malik ternyata keterangannya berbeda daripada madzhab Syafi'i. Di madzhab Imam Malik menjelaskan bahwasanya ketika Imam Malik itu ditanya tentang masalah hewan ini, yaitu di dalam kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra, beliau menjelaskan ketika beliau ditanya tentang masalah al-halzun atau bagicot ini, su'ila Malikun an syai'in yakunu fil maghrib yuqalu lahu al-halzun, yakunu fis suhari yata'allaqu bisyajari ayakulu qala arabu misal al-jaradi ma ukhida minhu hayyan fasulika wa syuya fala ara bi aklihi ba'san wa ma wujida minhu maitan fala yukal. Ketika Imam Malik ditanya tentang masalah sesuatu, ya hewan halzun ini yang berada di Maghrib, maka beliau ketika ditanya tentang ini, yaitu hewan ini adalah hewan yang berada di menempel di kayu, apakah boleh kita makannya? Kalau bahasa kita seperti itu. Kemudian beliau menjawab, arahu misal al-jarad, saya memandangnya hewan ini seperti halnya jarad atau seperti belalang. Ma ukhida minhu hayyan fasulikoh aw syuya fala ara bi aklihi ba'san. Ketika orang mengambil hewan ini kemudian dimasaknya, dalam artian dididihkan atau dibakarnya, fala ara bi aklihi ba'san, maka saya melihat tidak apa-apa memakannya. Tapi wa ma wujida minhu maitan fala yukal. Akan tapi kalau misalnya mengambil dalam keadaan sudah jadi bangkai kemudian dimakan, ini yang tidak boleh. Berarti Imam Malik dalam pandangannya ketika ditanya tentang masalah hewan halzun atau bagicot ini, boleh memakannya asalkan hewan ini ketika diambilnya masih hidup dan dimasaknya atau dibakarnya. Ya tentunya orang Indonesia di dalam memakan hewan bagicot ini tentunya tidak langsung mentah dimakan, akan tapi dimasak dulu. Entah caranya itu adalah dimasak dulu, dididihkan dulu, atau memang dibakar dulu. Tentunya itu sudah jadi kebiasaan bagi orang Indonesia. Kemudian ada pertanyaan begini, apakah harus disembelih dulu hewan ini untuk dikatakan halal di dalam madzhab Malikiyah? Maka kalau kita lihat di kitab Muhalla dijelaskan, walam tushtaratul malikiyatu dzabha ma laysa lahu damun sailun. Dalam madzhab Malikiyah maka tidak menjadi satu syarat hewan ini dikatakan halal disembelih dulu ketika hewan ini tidak punya darah. Halzun atau bagicot ini kan tentu tidak punya darah, maka tidak ada syarat untuk penyembelihan dulu untuk dikatakan sebagai hewan yang boleh dimakan. Jadi dalam konsep Malikiyah, halzun atau bagicot ini untuk bisa halal dimakan tidak harus disembelih dulu. Tata tidak sulit. Ya seperti biasa orang-orang Indonesia, seperti biasanya, cukup dimasak aja atau dibakar saja, itu sudah boleh dimakan menurut madzhab Malikiyah. Madzhab Malikiyah menurut saya adalah madzhab solusi dari
keadaan orang Indonesia di sebagian tempat yang makan bekicot atau halzun ini. Kalau melihat orang yang memakan halzun ini misalnya, bagaimana tindakan kita, apa melarang atau tidak? Menurut saya tidak usah dilarang karena bukan wilayahnya kita. Kalau misalnya keluarga kita, coba kita terangkan saja mazhab Maliki itu boleh. Kalau orang lain ya nggak usah kita tegur karena negornya itu akan menyebabkan suatu hal yang kalau bahasanya di kitab itu kemungkaran yang lebih besar. Nggak usah ditegur, biarkan saja. Karena kita tahu bahwasanya ada mazhab yang memperbolehkan. Intinya boleh makan bekicot menurut versi mazhab Malikiyah. Ini menjadi solusi bagi teman-teman yang suka makan bekicot. Tapi sebaiknya teman-teman di dalam mengadopsi hukum ini tidak usah disebarkan pada orang, cukup dirinya sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bagi teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu, di like, di komen, dan di share. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.